Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Martipa dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal sistem reproduksi manusia, di mana judul jurnal yang saya ambil merupakan pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap siswa MAN Darussalam Aceh Besar oleh Tuti Marjan Fuadi, Adlim, dan Mustafa Sabri. Jurnal Biotik ISSN 2337 sampai 9812, volume 1, nomor 1, diterbitkan April 2013, halaman 1 sampai 66. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap siswa, penelitian ini didesain dengan metode kuasi-eksperimen dengan one group pre-test post-test design. Penelitian dilaksanakan di MAN Darussalam Aceh Besar kelas 11 IPA 1 yang melibatkan 23 siswa dan 5 observer serta 1 guru biologi. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa modul untuk pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan pendekatan CTL terdiri dari tujuan pembelajaran, pokok bahasan, contoh kasus, uraian materi, dan evaluasi yang dilengkapi dengan LKS atau pedoman untuk aktivitas konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Berdasarkan tanggapan dari peserta didik dan guru, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran sistem reproduksi manusia dengan pendekatan CTL telah mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan nyata siswa. Siswa dapat membangun pengetahuan melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar dan pemahaman mereka tentang konsep sistem reproduksi manusia meningkat. N-gain 71% dan dapat meningkatkan sikap terhadap sistem reproduksi. N-gain sama dengan 50%. Pendahuluan. Meningkatnya angka HIV di kalangan remaja tidak terlepas dari minimnya pemahaman remaja tentang organ reproduksi yang ia miliki. Dalam masyarakat Aceh, hal ini diperburuk juga dengan banyaknya mitos terkait dengan organ reproduksi yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip medis dan biologis. Akibatnya adalah memburuknya kesehatan reproduksi. Meskipun pelajaran tentang organ reproduksi telah dilakukan sejak sekolah dasar, namun pengajaran yang dilakukan cenderung teoritis dan jarang dikembangkan. Dengan menghubungkannya dengan masalah sosial yang ada lingkungannya, ini menyebabkan banyak informasi mengenai organ reproduksi dan seksualitas diperoleh dari sumber yang tidak tepat dan dengan cara yang tidak benar. Hal ini mengakibatkan perilaku seksual remaja yang tidak sehat dan mendorong terjadinya praktik aborsi yang semakin tinggi. Tujuan penelitian. Penelitian ini akan merancang sebuah pengajaran tentang sistem reproduksi manusia berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pengajaran dengan metode CTL berusaha mendorong siswa untuk menjembatani antara pengetahuan teoritis yang diperolehnya di dalam kelas dengan pengetahuan awal yang ada padanya sehingga dapat mengubah pandangan dan perilakunya tentang suatu hal. Melalui CTL, siswa didorong agar mampu menyadari dengan sendirinya bahwa menjaga kesehatan reproduksi adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dirinya secara keseluruhan. Objek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 11 pada MAN Darussalam Aceh Besar yang berjumlah 23 siswa. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Alia Negeri atau MAN Darussalam Aceh Besar. Penelitian berlangsung sejak tanggal 28 Januari sampai 5 Februari 2013. Jenis penelitian.
Penelitian ini didesain dengan metode kuasi eksperimen dengan one group pretest post-test design. Metode ini menggunakan satu kelompok penelitian kuasi eksperimen dan dikenai perlakuan pretest dan post-test. Hasil penelitian. Data yang diperoleh dari siswa sebelum pembelajaran dilakukan atau pretest serta setelah pembelajaran dilakukan atau post-test terdapat perbedaan. Hasil pretest siswa pada materi sistem reproduksi manusia terlihat sangat rendah. Kebanyakan siswa memperoleh nilai di bawah 50. Hal ini bisa terjadi karena topik ini telah lama tidak diajarkan atau pemahaman awal mereka sebatas pada dasar-dasar yang pernah diajarkan pada sekolah menengah sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau sama sekali tidak ada siswa yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nilai tertinggi yang mampu mereka peroleh hanya berkisar pada angka 55-64, yakni 17% dari siswa. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah terjadi setelah materi sistem reproduksi pada manusia diajarkan dengan metode CTL. Menunjukkan nilai tertinggi yang diperoleh siswa dalam pretest menjadi nilai terendah dalam post-test. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat dikatakan bahwa pembelajaran sistem reproduksi pada manusia dengan pendekatan CTL mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi. Kesimpulan, penerapan pendekatan CTL mendorong siswa mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata kehidupan siswa, berperan aktif dan meningkatkan pemahaman konsep dan sikap siswa tentang sistem reproduksi manusia. Demikianlah pemaparan jurnal saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.